Juta. Kamu sedang bercanda ya? Gito berseru. Iya, 600 juta. Kelas keluargamu sekarang setidaknya juga keluarga kelas menengah dengan aset miliar. Keluarin 600 juta saja tidak bisa. Bukannya 600 juta bagi kalian seharusnya cuman masalah kecil. Vero sembarang mengambil sedikit bunga dari proyeknya saja sudah beberapa ratus juga, Liani berkata tanpa ekspresi. Iya, bagi kalian uang kecil tapi bagi kami itu uang menyelamatkan keluarga. Lagian, kedua anak putraku menikah juga butuh uang, Nobu berkata dengan senyuman. Vina dan Andre Guo saling menatap, tidakkah dua orang ini terlalu tidak tahu malu? Menikah? Menikah dengan siapa? Reska dan Bai Jie pacar saja tidak ada, sekarang sudah memikirkan masalah menikah. Vero, kata-kata Bibi benarkan. Sebagian besar uang yang Bibi pinjam juga diinvestasikan ke proyek kamu, bukankah kalian bersikap terlalu pelit? Liani melihat ke Vero lagi. Vero menghela nafas panjang. Grup Diamond Bling mana mungkin membiarkan kamu berinvestasi dengan 600 juta. Pembiayaan minimal investor lain yang berinvestasi di grup Diamond Bling minimal juga beberapa miliar, Vero berkata. Beberapa miliar. Kalau kalian bisa meminjam kami beberapa miliar, maka kami akan berinvestasi beberapa miliar. Harus melihat apakah kalian mampu meminjam uang sebanyak itu juga, Liani tertawa. Vero benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi, meminjam uang untuk berinvestasi di proyek keluarga mereka. Bagaimana kalau investasinya gagal? Apakah kalian pernah berpikir tentang masalah ini? Semua investasi itu ada resikonya. Sementara proyek yang aku jalani sekarang itu proyek dana kepada masyarakat juga, harga obatnya sangat rendah dan untungnya sangat sedikit, investor juga tidak banyak, Vero berkata. Rugi. Bisnis keluarga kalian sendiri masih bisa rugi. Kalau rugi berarti kalian yang tidak pandai mengurusnya, tidak bisa menyalahkan kami yang sebagai investor. Kata-kata Liani ini sudah sangat jelas, kalau proyek untung, harus membagi dia bunga. Kalau rugi, dia tidak akan mengembalikan uang yang dia pinjam, yang penting kalau rugi itu kalian yang tidak pandai berbisnis, tidak ada hubungan dengan dia. Kalau begitu kalian bisa pergi pegadaian di bank asal aset kalian tidak bermasalah, di zaman seperti ini mau mengadai 600 juta itu bukan hal yang sulit, Vero menyaran. Bukan, Vero, apa maksud kami? Kamu tidak ingin kami berinvestasi atau tidak ingin meminjam kami uang? Sudah tidak mau menjadi saudara ya? Adik Wulan, kamu sudah kaya raya sekarang, tidak takut keluarga kampung sana berkata keburukan kamu ya? Bagaimana kamu mengajar anak gadismu ini? Bukannya dia sedang mencelakai kamu? Liani menepuk meja dengan marah. Hei, kakak ipar, bang, kalian jangan marah dulu. 600 juta benar-benar agak susah, bagaimana kalau 400 juta? Gito menghela nafas panjang. Hanya 400 juta. Lupakan saja, 400 juta saja kalau begitu, Liani terlihat sangat tidak puas. Kapan bisa berikan kami uangnya? Kami akan pulang setelah dapat uang, kalau ada proyek yang patut diinvestasi harus memberitahu kamu. Ini, 400 juta bukan jumlah yang kecil, harus memberi kami waktu untuk menarik uang, Gito tertawa dengan pahit. Baik, kalau begitu kalian memesan hotel untuk kami saja, tunggu sampai kalian sudah memberi uang baru kami pergi, Liani mengangguk. Sampai sini, ekspresi semua orang sudah tidak terlihat bagus. Gito terlihat tidak senang dan frustrasi, tetapi mereka adalah anggota keluarga istrinya, Wulan adalah orang yang mementingkan wajah, Gito juga merasa tidak berdaya. Tetapi untungnya Vero sekarang sudah menduduki posisi pemimpin proyek, nanti bisa meminta uang kepadanya. Aku pergi toilet sebentar, Vero berdiri, mencoba untuk melarikan diri dari ruangan ini. Suasana di sini membuat dia merasa sesak. Tatapan telanjang Reska yang membawa nafsu seolah-olah tidak mengetahui Vero sudah memiliki pacar. Yang paling penting adalah aura preman Reska membuat Vero merasa jijik, sementara Bibi masih terus menyatukan mereka berdua. Vero benar-benar tidak mengerti apa yang sedang wanita ini pikirkan. Vero itu terkenal dengan sifatnya yang sabar dan baik hati, tetapi menghadapi adegan seperti ini, Vero saja tidak bisa bersikap tenang. Aku juga mau pergi ke toilet sebentar, hehe, di bawah kode Liani, Reska pun ikut meninggalkan ruangan setelah Vero pergi ke toilet. Liani sudah berkata, menggunakan kemabukan sekarang untuk memasak beras menjadi nasi, kalau begitu otomatis Vero sudah menjadi anggota keluarga mereka. Siapa bisa tahu apa yang terjadi ketika mabuk?
Mau seberapa tidak setuju Gito nanti semuanya tetap sudah telat. Tunggu Vero menjadi menantu keluarga mereka, berarti keluarga mereka sudah memiliki sebuah pohon beruang yang besar. Sementara Vero begitu cantik, Kreska sangat menyukai dia, hal ini sama sekali tidak rugi. Melihat adegan ini, Gito merasa sedikit khawatir, ada beberapa kali dia ingin berdiri dan pergi melihat tetapi setelah berpikir Gito memutuskan untuk menahan diri. Mereka adalah saudara, Kreska seharusnya tidak akan sembarang bertingkah, lagian Vero sangat cerdas, seharusnya tidak akan membiarkan orang mengganggu dia begitu saja. Setelah beberapa menit berlalu, Vero tetap tidak pulang. Pada saat ini Gito akhirnya merasa khawatir. Aku pergi melihat saja, kenapa Vero masih belum pulang sampai sekarang. Gito berdiri dan berjalan ke arah pintu. Baru saja berjalan sampai pintu, Liani sudah menghalangnya. Vero sudah berusia berapa tahun, buat apa khawatir dengannya? Tidak mungkin dia tersesatkan, ayo kita minum sedikit bir dulu. Iya, minum-minum, Nobu menarik Gito dan menuangkan segelas bir penuh untuk dia. Alis Gito mengerut dengan erat, kulit kepalanya terus meloncat, dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Liani diam-diam memberi kode mata kepada Nobu dan mereka pulang saling tersenyum. Vero dan Kreska sampai sekarang masih belum pulang, sepertinya rencana mereka sudah berhasil, hanya saja tidak tahu sudah sampai proses mana. Liani sangat mengerti wanita, setelah membantah beberapa saat mereka sudah mulai menikmati, semuanya begitu. Untuk Desta, Liani sama sekali tidak peduli kepadanya, satu anak yatim piatu masih mau merebut wanita dengan anak putranya. Pada saat bibir Liani menyentuh gelas, pintu ruangan mereka tiba-tiba ditendang buka dan sebuah bayangan tubuh pun jatuh di atas meja. Orang yang jatuh adalah Kreska, wajah dia sudah membengkak dan dipenuhi luka, bibirnya juga berdarah. Sementara di dekat pintu berdiri 3 orang yang memakai baju telanjang lengan yang memiliki tato di atasnya. Orang ini berkata orang dia berada di ruangan ini, kalian siapa yang mau membantu dia? 3 pemuda itu membuka jalan dan seorang pemuda yang tinggi berjalan masuk dengan seorang wanita yang cantik dan seksi di dalam pelukannya. Wanita itu menatap Kreska dengan wajah yang mendingin dan tatapan menjijikan. Kalian itu siapa? Berani memukul anak putraku, apakah kalian sudah bosan hidup? Liani menepuk tangan dan melirik ke orang-orang itu dengan mata membesar yang marah. Hehe, kamu adalah ibunya ya? Sesuai ekspektasi, anak putra yang bagaimana pasti memiliki ibu yang bagaimana. Bosan hidup. Di antara kita semua ini memang ada orang yang sudah bosan hidup, tetapi aku percaya orang itu bukan aku. Hari ini kalian semua jangan berpikir mau berjalan keluar dari ruangan ini, pria itu berkata dengan senyuman yang dipenuhi racun seperti racun ular. Hancurkan tangan dia sekarang, pria itu menunjuk ke Kreska, pada detik selanjutnya 3 pria lainnya langsung berlari ke Kreska. Liani dan Nobu sibuk menghalangi mereka. Ada apa bicara saja dengan baik-baik. Buat apa memukul orang? Apa yang terjadi? Gito dan Wulan juga berdiri. Ayah, ibu, Kreska tadi berpura-pura mabuk dan masuk ke dalam toilet wanita untuk memperkosa kakak ini. Jadi, Vero masuk dari belakang. Apa? Gito melamun sejenak, Kreska begitu berani. Kota Yunhai ini dipenuhi oleh berbagai jenis orang. Dia seorang anak kampung datang-datang langsung mau perkosa orang, pantasan dipukul, kalau bertemu dengan orang jahat, nyawa saja mungkin bisa menghilang. Tidak mungkin, Kreska mana mungkin bisa memperkosa orang yang tidak kenal. Dia pasti tidak sengaja, dia keluar itu untuk, berkata sampai ini Liani tiba-tiba berhenti dan wajahnya langsung memerah. Untung saja, hampir mengatakan semuanya begitu saja. Walaupun Liani tidak berkata, Vero juga sudah berhasil menebaknya, tiba-tiba dia merasa sangat menjijikkan. Kalau bisa Vero tidak ingin menjumpai saudara-saudara ini lagi selamanya, Vero tidak berani menghayal apa yang akan terjadi kalau tadi yang masuk ke toilet itu dia. Disentuh orang seperti ini sedikit saja bisa membuat Vero merasa sangat jijik. Dia keluar buat apa? Gito melirik ke Liani. Tentu saja dia keluar untuk pergi ke toilet, masih bisa buat apa? Dia terlalu mabuk, tidak mengenal orang, bagaimana bisa menyalahkan anak kami? Liani berkata dengan wajah tidak tahu malu. Setelah Liani selesai berkata, pemuda itu pun langsung tertawa. Aku mengira aku Tio Zhang biasanya sudah lumayan sering mengatakan hal tidak masuk akal, tidak menyangka aku bisa bertemu dengan orang yang mengatakan hal yang lebih tidak masuk akal. Jangankan anak putramu memperkosa wanita aku, mau dia memperkosa seorang pelayan pun, pemilik hotel ini akan memotong kedua kakinya.
Aku menyukai pemuda tertegun seperti kamu. Pukul dia, habiskan kedua tangannya. Tio melambaikan tangannya dan ketiga pria itu langsung mendorong Liani, Nobu, Ito dan Wulan, kemudian menekan Reska di atas meja dan memukulnya dengan kuat. Liani mengambil botol bir di samping dan memukulnya ke kepala seorang pria, siapa tahu pria itu malah menghindarinya dan menamparkan dia dengan kuat. Orang sudah mau mati. Mereka membunuh orang. Tolong! Liani berteriak dengan ketakutan dan teriakannya berhasil mengejutkan petugas keamanan dan pelayan hotel. Sekumpulan orang masuk ke dalam ruangan, petugas keamanan menghampiri Tio dengan cepat. Bang Zhang, Anda ini kenapa? Anda bukannya sedang makan bersama bos Madok Jalan Foucault. Orang bodoh ini memperkosa pacarku, hari ini aku harus membunuhnya. Tio tertawa dengan dingin. Apa? Ada masalah seperti ini? Ekspresi petugas keamanan langsung berubah, orang ini patut dipukul, tetapi kalau dia mati di hotel kami juga ikut kena masalah. Tio jelas juga menyadari masalah ini, Hotel Bintang 5 sangat mementingkan masalah keamanan. Mereka harus memberi lingkungan aman dan nyaman kepada pelanggan mereka, kalau ada rumor yang tidak bagus tersebar keluar, manajemen hotel akan mengalami pengaruh yang tidak baik. Baik, hentikan dulu. Kalau tidak mau kena pukul juga boleh, berikan uang 200 juta kepada pacarku sebagai denda luka mentalnya, maka aku akan membiarkan kamu pergi, Tio berkata sambil menunjuk kepada Reska. Reska sudah tidak bisa menahan lagi, dia berlutut di atas lantai dengan tubuh penuh luka. Dari mana aku ada 200 juta rupiah? Aku ada satu Mercedes-Benz, aku berikan mobilku kepada kamu sekarang, tolong maafkan aku. Bibi, cepat berikan Mercedes-Benz kepada dia. Apakah kamu mau melihat Reska mati begitu saja? Reska melihat ke Wulan. Tunggu, Mercedes-Benz itu milik kami. Mobil milik keluarga kami sejak kapan jadi milik kamu? Vina melamun sejenak sebelum berkata. Dia tidak tahu masalah orang tua mereka sudah memutuskan mau memberikan Mercedes-Benz kepada Liani mereka. Sejujurnya Vina dari dulu sudah membooking salah satu dari dua Mercedes-Benz itu. Dari dulu Vina tidak memiliki mobil, dia lagi mempersiapkan diri untuk membuat SIM. Setelah memiliki SIM dia sudah bisa mengendarai Mercedes-Benz. Makanya Vina langsung cemas ketika mendengar Reska berkata mobil itu milik dia dan malah mau memberikan mobil itu kepada orang lain. Memang punya aku, Bibi sudah berjanji mau memberi kami satu Mercedes-Benz. Jadi sekarang mobil itu milik aku bisa memberikan kepada orang lain sesuka aku, Reska berkata dengan keras kepala. Bukan. Dari mana kalian ada hak? Barang yang berharga 1 miliar, mengapa harus memberikannya kepada kamu? Kami sudah meminjamkan begitu banyak uang kepada kalian, kenapa kalian tidak sekalian meminta rumah kami juga? Jadi orang harus memiliki sedikit batasan, Vina berdiri. Sejujurnya, Vero selalu berpendapat yang beda dengan kakaknya, tetapi kata-kata Vina tadi adalah kata-kata yang paling enak didengar selama ini. Vina mengatakan semua kata-kata yang Vero tidak berani berkata, Bibi mereka benar-benar sudah terlalu kelewatan. Menggunakan identitas mereka sebagai saudara mereka bertingkah seperti ini tanpa batas. Sementara kata-kata Vina ini seperti sumber api, Liani menunjuk Vina dan memarahi dia dengan tidak senang, kamu ini, lebih jahat dan kejam dari adik kamu. Ada apa dengan satu mobil? Yang penting bisa menyelamati anakku, hanya satu mobil saja, buat apa begitu pelit? Mau seberapa harganya, tetap mobil itu milik keluarga kami. Mengapa harus memberikannya kepada kamu? Kalau aku menyuruh kamu memberi aku uang beberapa ratus juta, apakah kamu mau? Vina yang memang tidak memiliki temperamen baik langsung marah dan berantem dengan Liani. Sudah terbalik ya Tuhan. Kamu berbicara dengan bibi kamu seperti ini. Ada sedikit uang sudah merasa luar biasa ya. Wulan, lihatlah anak gadismu yang kamu ajar, nyawa anak aku saja tidak mau selamati. Kamu tidak perlu berpikir mau pulang ke kampung lagi. Liani hampir saja marah sampai pingsan. Sudah, jangan berkata hal yang tidak berguna. Aku tidak mau Mercedes-Benz yang tidak berguna itu. Kalau tidak mau tangannya dipotong, beri uang. Kalau tidak, solusi terakhir. Perkosa wanita aku, maka kalian harus menggantikan aku satu wanita. Tio tertawa dengan dingin, waktu masuk tadi dia menginginkan Vina, setelah melihat Vero, tujuan dia berubah menjadi Vero lagi. Wanita yang polos seperti ini membuat dia merasa sangat tergoda. Apakah kamu sudah mengerti? Kalau tidak mengerti, aku akan membunuh kamu hari ini. Tio menginjak di atas kepala Reska. Iya, ambil dia saja. Aku berikan dia kepada kamu, dia adalah pacarku, aku tidak mau lagi, kasih ke kamu saja.
Reska yang sudah berwajah pucat menunjuk ke Vero dan mulai sembarang berkata. Siapa itu pacarmu? Jangan sembarang berkata, aku sama sekali tidak ada hubungan dengan kamu. Vero langsung terkejut, kenapa ada orang seperti ini? Sejak kapan Vero menjadi pacar orang ini? Dia sudah berkata kamu adalah pacarnya, sekarang dia mau memberikan kamu kepada aku. Maaf ya gadis cantik, ayo aku pergi. Tio melambaikan tangannya dan dua bawahannya langsung menahan Vero. Tunggu sebentar. Gito berdiri. Kami adalah anggota keluarga Chen daerah Sanbaku, teman, kamu tidak boleh begitu. Tio tertawa dengan wajah tidak senang, bagaimana dengan keluarga Chen? Kalian bisa kenapa dengan aku? Aku bermain di daerah abu-abu, tidak akan takut kepada kalian. Jangan cemberut lagi. Bawa dia pergi sekarang.